Selamat datang kembali di sesi kita kali ini. Nah, kita sekarang pegang buku panduan resmi TED Talks nih dari Chris Anderson. Misi kita kali ini adalah kita mau coba bedah bareng kenapa sih narasi atau cerita itu kayaknya punya kekuatan yang dahsyat gitu dalam komunikasi. Dan tentunya gimana Anda bisa pakai kekuatan itu secara efektif. Semua berdasarkan panduan ini ya. Anda pernah kan pasti lagi dengerin orang ngomong, presentasi gitu, terus kok rasanya kesedut banget sama ceritanya. Iya, ya sering itu. Kayak ada sihirnya gitu kan. Nah, buku ini tuh coba menjelaskan fenomena itu. Katanya, komunikasi yang kuat itu bisa bikin audiens jadi satu frekuensi. Sinkron gitu ya. Betul, bisa bikin ketawa bareng, terharu bareng, dan katanya ini karena ada semacam transfer pola informasi langsung dari otak pembicara ke pendengar. Wah, menarik itu. Yuk, kita coba telusuri bareng kekuatan narasi ini. Boleh, boleh. Dan ini penting juga dicatat ya. Ini bukan cuma soal perasaan aja loh. Chris Anderson di bukunya jelasin, secara neurologis nih, cerita itu cara otak kita kayak membungkus ide-ide yang mungkin rumit gitu ya. Dibungkus biar apa tuh? Biar lebih gampang diingat, lebih berkesan. Ini tuh udah kayak software bawaan kita dari zaman dulu banget. Oh, kayak naluriah gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kayak nenek moyang kita dulu kan berbagi cerita di sekitar api unggun. Cerita itu emang dasarnya bangun koneksi antar manusia. Jadi ini udah mendarah daging ya, kemampuan bercerita dan mendengarkan cerita. Iya banget. Makanya pembicara yang hebat itu seringkali kayak ngasih hadiah gitu ke pendengar. Hadiahnya ya ide, tapi dibungkus cerita. Contohnya ada tuh, Sophie Scott. Dia jelasin soal tawa pakai cerita. Ide yang penting, kalau dibungkusnya pas, pakai cerita yang segar, wah itu bisa jadi presentasi yang luar biasa. Jadi kadang kita nggak butuh info baru terus ya? Nggak selalu, kadang kita cuma perlu diingetin lagi soal hal-hal mendasar. Dan cerita itu, wah cara yang ampuh banget buat ngingetinnya. Menarik, menarik. Jadi bukan sekedar hiburan ya, tapi beneran alat transfer ide yang efektif. Terus gimana caranya bikin cerita yang bekerja gitu dalam konteks presentasi? Apa kata buku ini soal elemen-elemennya? Nah, panduan TED ini cukup detail soal ini. Ditekankan struktur yang ya bisa dibilang klasik lah. Klasik gimana tuh? Perlu ada tokoh utama, protagonisnya siapa, terus tujuannya apa sih dia, rintangannya apa aja. Oke, protagonis, tujuan, rintangan. Terus ada momen gentingnya, krisisnya, puncak ceritanya, klimaks, dan akhirnya penyelesaian. Yang penting audiens itu harus ngeh, ini tokohnya siapa, apa sih yang dipertaruhkan buat dia, gimana tegangnya cerita dibangun, dan akhirnya gimana. Itu intinya. Dan soal penyampaiannya, saya ingat ada poin penting. Katanya, kita harus menunjukkan, bukan cuma menceritakan. Gitu kan ya? Tepat, itu kunci banget. Dan soal detail juga, katanya jangan kebanyakan detail yang nggak perlu. Gimana tuh maksudnya? Betul sekali. Detail itu penting, tapi harus yang esensial aja. Yang benar-benar ngebantu bangun cerita dan emosi. Penulisnya kasih contoh kontras nih. Misalnya cerita soal belajar percaya dari ayah waktu ada badai di laut. Oke, Ceritanya bisa jadi kabur kalau kita kebanyakan detail soal merek perahu karetnya apa, atau jenis helikopter penyelamatnya apa. Itu nggak relevan. jadi fokusnya harus ke inti ya. Iya, fokus ke emosi dan inti pelajarannya. Itu yang bikin klik, bikin ngena di hati audiens. Oke, paham. Nah, kalau soal jenis ceritanya sendiri, apa aja sih yang dianggap efektif menurut buku ini? Ada jenis-jenis tertentu? Ada, disebut beberapa. Yang pertama dan sering banget ditekankan itu cerita pribadi. Pengalaman sendiri gitu ya? Betul, ini kekuatannya khusus karena sumbernya kan pengalaman unik kita sendiri yang nggak dimiliki orang lain. Bahkan pengalaman yang kelihatannya sederhana pun itu bisa jadi menarik banget kalau ada pelajaran berharga di dalamnya. Karena otentik ya? Nah, itu dia kata kuncinya, otentik. Anda itu satu-satunya orang yang punya cerita hidup persis seperti Anda. Itu sumber kekuatan yang luar biasa. Selain cerita pribadi, ada juga disebut perumpamaan atau parable. Perumpamaan? Maksudnya? Itu cerita kiasan, metaforis gitu, yang bawa pesan atau pelajaran. Anderson kasih contoh kisah Malcolm Gladwell soal saus spaghetti. Oh, yang soal selera itu ya? Iya, Gladwell pakai cerita itu buat nunjukin kalau selera manusia itu ya macam-macam. Nggak ada satu saus sempurna buat semua orang. Jadi cerita nggak harus melulu pengalaman pribadi kita secara langsung. Ah, oke.
Jadi bisa juga pakai analogi atau metafora yang dibungkus cerita ya. Nah, balik lagi ke cerita pribadi tadi, buku ini juga nyinggung soal vulnerability, berani terbuka gitu. Iya, kerentanan. Kayak contohnya Brené Brown atau Sherwin Nuland. Katanya ini bisa bikin audiens cepat percaya dan terkoneksi ya. Bener nggak sih? Bener banget. Efeknya bisa sangat kuat. Tapi, nah ini ada tapinya nih, penting banget. Ada batasannya. Batasan gimana tuh? Anderson ngutip Brené Brown lagi. Kerentanan tanpa batas itu bukan kerentanan. Maksudnya? Maksudnya jangan sampai panggung itu jadi tempat kita terapi pribadi atau curhat colongan. Oh, jangan oversharing gitu ya? Persis. Cerita yang kita bagi, terutama yang menyentuh sisi rentan kita, sebaiknya tuh cerita yang sudah kita proses sendiri. Udah selesai gitu urusannya buat kita. Dan niatnya harus jelas, untuk mendukung pesan utama kita, bukan buat cari simpati atau memproses masalah pribadi di depan umum. Jadi ada semacam paradoks ya, keterbukaan yang strategis itu justru bangun kekuatan. Wah, ini dalam juga ya. Jadi ada seni dan strateginya juga dalam berbagi kerentanan. Terus, satu lagi yang nggak kalah penting nih. Gimana caranya kita memastikan cerita yang kita sampaikan itu nggak cuma jadi selingan aja yang lepas gitu dari topik utama. Nah, ini dia. Poin krusial banget. Cerita itu harus selalu nyambung, harus terkait sama pesan inti atau benang merah presentasi Anda. Istilahnya true line. True line ya, harus ada benang merahnya. Betul. Buku ini kasih perbandingan bagus. Pembukaan yang ngambang, misalnya, saya mau cerita pengalaman saya waktu di Cape Town. Kurang fokus ya? Iya, bandingkan dengan yang langsung fokus ke true line. Waktu di Cape Town, saya belajar sesuatu yang baru banget tentang orang asing. Nah, yang kedua ini jelas arahnya mau kemana. Jadi cerita itu bukan hiasan doang, tapi alat untuk membangun gagasan utama Anda. Harus kerja buat gagasan itu. Oke. Jelas banget sekarang gambarannya. Jadi, narasi ini benar-benar bukan sekedar teknik ya, tapi lebih ke fondasi. Fondasi buat apa tuh? Ya, buat koneksi, buat pemahaman, buat nyampein ide, biar lebih kuat gitu. Seperti kata panduan ini juga kan, inti dari bicara di depan umum itu, ya kita harus punya sesuatu yang berharga buat disampaikan. Betul. Dan seringnya, sesuatu yang berharga itu emang paling pas kalau dibungkusnya pakai cerita. Setuju banget. Mungkin sebagai penutup nih, ada bahan renungan buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin, dari semua pengalaman unik yang Anda punya, cerita apa sih yang rasanya cuma Anda yang bisa ceritain dengan cara Anda? Cerita khas kita ya. Iya, dan pelajaran apa di dalamnya yang mungkin bisa jadi hadiah berharga buat orang lain kalau Anda bisa merangkainya jadi sebuah narasi yang otentik. Karena kemampuan bercerita secara otentik itu, wah itu kekuatan yang luar biasa dan layak banget buat diasah. Keren banget. Jadi, mari kita mulai cari cerita kita masing-masing ya. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Sama-sama.